Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di Nov Channel. Untuk kali ini saya akan membahas alur cerita tentang film Train to Busan Peninsula. Film ini rilis pada tanggal 16 Oktober tahun 2020 disutradarai oleh Yeon Sang-ho. Genre film ini, action, horror, thriller. Film Peninsula ini berdurasi 1 jam 54 menit. Dana yang dikeluarkan untuk pembuatan film ini yaitu $16 juta Amerika Serikat. Jangan berlama-lama, langsung saja kita bahas alur cerita dari film Peninsula sampai akhir. Pada hari itu ada seorang kapten tentara bernama Jong Seok sedang menuju ke tempat yang aman dari wabah zombie yang sedang menyebar luas di Korea Selatan. Jong Seok pergi bersama adiknya, ponakannya dan kakak iparnya atau suami dari adiknya. Di dalam perjalanan menuju ke tempat yang aman, Jong Seok bertemu dengan pria, wanita dan anak kecil yang sedang mencari pertolongan karena mobilnya yang rusak dan meminta tolong kepada Jong Seok untuk membawa anaknya saja. Namun Jong Seok memilih pergi dan mengabaikan pertolongan dari keluarga tersebut. Di Korea Selatan ini wabah zombie sudah menyebar luas di berbagai kota dan penjuru wilayah dan memporak-porandakan warga Korea Selatan. Sesampainya di pelabuhan banyak sekali orang-orang yang akan ikut naik kapal tersebut. Setelah di dalam kapal, Jong Seok menemui adik dan ponakannya. Setelah itu ada tentara masuk ke dalam ruangan dan menemui Jong Seok. Tentara itu berkata bahwa kapal ini akan berlayar menuju ke Hong Kong yang seharusnya menuju ke Jepang. Setelah itu Jong Seok pergi untuk memeriksa. Pada saat itu juga ada salah satu penumpang kapal yang bertingkah aneh. Pada saat ponakannya Jong Seok mengambil bola yang menggelinding ke arah orang yang bertingkah aneh, orang tersebut berubah menjadi zombie. Pada saat Jong Seok bertanya ke atasan perihal kapal yang akan ke Hong Kong, ada salah satu tentara memberi kabar ke Jong Seok bahwa kabin bawah ada orang yang terjangkit virus. Setelah itu Jong Seok pergi ke ruangan adiknya tadi dan betapa terkejutnya di sana banyak zombie. Setelah itu Jong Seok melihat adiknya dan ponakannya, tapi ponakannya ini mau menjadi zombie. Pada saat Jong Seok mau membawa pergi adiknya tapi ponakannya yang menjadi zombie menahannya. Pada saat itu juga para zombie-zombie menyerang Jong Seok dan Jong Seok menembaki para zombie tersebut. Alhasil adik Jong Seok dimakan oleh para zombie-zombie yang ada di dalam ruangan tersebut. Film pun dimulai. Setelah 4 tahun berlalu, di salah satu tempat di Hong Kong terlihat beberapa orang berjalan ke suatu tempat. Ternyata sekelompok orang tersebut adalah preman di Hong Kong dan preman tersebut memukuli Jong Seok yang sedang tertidur. Salah satu preman tersebut berkata bahwa bos dari preman tersebut ingin bertemu dengan Jong Seok. Ketika Jong Seok memasuki ruangan dia terkejut ternyata di sana juga ada kakak iparnya dan beberapa orang lainnya. Setelah itu ada seseorang pria bule yang sudah tua itu muncul, ternyata pria bule tersebut adalah bos dari para preman tadi. Pria bule tersebut berkata bahwa dia akan mengirimkan Jong Seok dan kakak iparnya dan 2 orang lainnya ke semenanjung Korea Selatan. Jong Seok ditugaskan untuk mencari truk yang ada di kota di Korea Selatan dan di dalam truk tersebut ada uang senilai $20 juta Amerika Serikat. Sebagai upahnya separuh dari uang tersebut akan dikasihkan kepada orang-orang yang ikut mengambil truk tersebut. Setelah dari rumah si bos preman, Jong Seok dan kakak iparnya pergi ke tempat makan dan membicarakan perihal truk tersebut. Jong Seok sebenarnya masih ragu untuk menerima tawaran dari si bos preman tapi akhirnya mereka berangkat untuk mengambil truk tersebut.
Mereka pun mempersiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Untuk sampai ke dataran mereka menggunakan perahu karet dan mereka memulai pencarian pada malam hari karena pada malam hari zombie tidak bisa melihat atau buta. Mereka pun terus berjalan di kota mati itu untuk menemukan truk. Salah satu seorang pria yang ikut bersama Jong Seok menemukan mobil yang masih bisa digunakan. Akhirnya mereka menggunakan mobil tersebut untuk mempermudah pencarian truk tersebut. Mereka pun menemukan truk pertamanya tapi truk tersebut bukan yang mereka cari. Pada saat mau kembali ke mobil, Jong Seok mendengar sesuatu di balik kaca dan menghampiri suara tersebut. Dengan terkejut suara tersebut adalah suara dari para zombie-zombie yang terjebak di balik kaca tersebut. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Setelah sekian lama, mereka menemukan truk yang mereka cari. Dan benar apa yang bos preman katakan, bahwa di dalam truk itu penuh dengan uang dolar yang sangat banyak. Tapi di dalam truk itu ada satu zombie yang tengah tidur. Kakak iparnya berusaha untuk mengeluarkan zombie itu tapi zombie itu terbangun dan menggigit kakak iparnya sehingga klakson truk tersebut berbunyi. Sehingga membuat zombie-zombie itu mulai menghampiri mereka. Jong menembak mobil untuk mengelabui zombie itu hingga alarm mobil berbunyi. Tapi malah pria yang mengemudi truk menabrak mobil sehingga zombie mengejar mereka lagi. Mereka tertawa seakan itu sudah berakhir tapi naasnya belum. Dari tempat persembunyiannya ada seseorang yang melempar flare ke arah mobil Jong Seok dan kawan-kawan. Para zombie yang melihat flare itu mulai mengejar Jong dan kawan-kawannya. Sehingga membuat mobil mereka bertabrakan dan Jong Seok terpental keluar. Jong melihat satu rekannya tewas dan dimakan oleh zombie itu. Kakak ipar Jong berhasil bersembunyi ke dalam truk itu. Pada saat itu ada satu zombie yang menyerang Jong dan pada saat itu juga Jong diselamatkan oleh dua anak kecil. Dua anak kecil itu bernama Jeonji dan Eugene. Jeonji dan Eugene membawa Jong Seok ke tempat persembunyiannya bersama kakek dan ibunya. Di dalam jembatan Jeonji melihat sekawanan zombie. Eugene mulai memainkan mobil-mobil Anya untuk mengelabui zombie itu. Dan Jeonji mulai tancap gas dan menabrak sisa-sisa zombie itu. Setelah itu ada mobil kelam malam untuk mengelabui zombie biar menjauh dari truk itu. Ada sekawanan preman yang menghampiri truk itu. Ternyata mereka dari unit 631. Dia membunuh salah satu pria yang ikut dengan Jong, dan membawa truk itu ke markasnya. Setelah itu Jong dibawa ke rumah dua anak kecil itu dan bertemu dengan kakek Kim. Terlihat seorang wanita bernama Min Jung keluar dari ruangan, ternyata itu ibu dari Jeonji dan Eugene. Jong pun teringat bahwa wanita itu yang dulu meminta tolong dan Jong tidak menolongnya. Wanita itu bertanya dan menodong senjata dari mana asalnya Jong tersebut. Di sisi lain kakak iparnya dibawa ke dalam markas untuk bermain sebuah permainan. Ada salah satu pria yang membuka truk itu dan betapa terkejutnya di dalam tas ada uang banyak.
Min Jung memberitahu bahwa unit 631 itu adalah sekelompok tentara yang dulunya itu penolong masyarakat. Mereka menjadi ganas karena dunia sudah hancur oleh wabah zombie itu. Pria itu melapor kepada atasannya Kapten Seo bahwa Sersan Huan membawa truk yang berisi uang. Awalnya mereka mengira truk itu berisi makanan. Kapten Seo pun cek truk itu dan ternyata benar banyak uang di dalam truk. Kapten Seo pun menemukan ponsel. Kakak iparnya pun dipaksa untuk bermain. Di dalam permainan itu banyak sekali zombie. Kakak iparnya dibawa ke ruangan di mana di sana banyak orang yang akan ikut dalam permainan tersebut dan sudah tak berdaya. Permainan pun dimulai. Mereka harus menghindari serangan zombie selama 120 detik. Permainan pun selesai dan kakak iparnya selamat. Di sisi lain Jong dan Min Jung merencanakan untuk mengambil kembali truk itu di markas unit 631. Kapten Seo pun juga berencana untuk membawa truk itu ke pelabuhan. Mereka berangkat bersama-sama pada malam hari. Sementara itu Kapten Seo mengelabui Sersan Huan. Kapten Seo mengatakan bahwa permainan ini dimainkan selama mungkin karena makanan yang dibawa Sersan Huan pun cukup untuk 1 bulan. Tapi Sersan Huan pun merasa aneh dengan tingkah laku Kapten Seo. Sehingga Sersan Huan menemui Kapten Seo dan menanyakan sesuatu tentang dirinya. Tidak begitu lama pria suruhan Kapten Seo datang dan Sersan Huan pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain Jong dan Min Jung berhasil memasuki markas unit 631 dan menemukan truknya. Min Jung juga menemukan ponsel tapi ponsel itu telah rusak. Tak begitu lama pria suruhan Kapten Seo datang ke truk tapi di situ aja Jong dan Min Jung. Pada saat itu juga ada salah satu seseorang mengatakan ke pria itu bahwa ada orang di dalam truk yang sedang dipermainkan di dalam markas. Orang itu adalah kakak ipar Jong. Jong pun langsung bergegas ke dalam markas untuk menyelamatkan kakaknya. Kapten Seo yang datang ke truk dan langsung menembak Min Jung. Dan Kapten Seo berhasil dilumpuhkan dan Min Jung mengambil ponsel kedua di Kapten Seo. Jong langsung menembak ke arena namun suara tembakan membuat zombie di luar mendengar dan berjalan ke arah markas. Jong pun menyelamatkan kakak iparnya. Namun saat Sersan Huan menembak Jong, kakaknya merelakan dirinya tertambak untuk menyelamatkan Jong. Di saat itu juga Min Jung datang menyelamatkan Jong tepat waktu. Sersan Huan mengikuti Jong dengan kawan-kawannya. Namun saat Jong kabur zombie yang menghalangi mereka. Tiba-tiba John Ji datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan ibunya.
Dan ternyata Sersan Huan sudah ada di belakang truk Jong. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun dimulai. 꽉 잡아. 오케이. Sersan Huan menyalakan lampu yang menyorot ke truk Jong dan mobil Jonji itu menyebabkan zombie menyerang Jong dan Jonji. Jong melihat kaca yang dipenuhi zombie yang ia temui awal pencarian tadi. Jong menembak kaca itu untuk mengeluarkan zombie untuk menghambat laju mobil Sersan Huan. Akhirnya zombie itu menghambat mobil Sersan Huan. Dan Sersan Huan bersama rekannya dimakan oleh zombie itu. Mereka pun sampai juga di pelabuhan. Tapi naas mobil Jonji ditabrak oleh Kapten Seo dan Kapten Seo menangkap Jonji. Eugene meluncurkan aksinya dengan mengendari mobil-mobilan untuk mengelabui Kapten Seo. Tapi naas Kapten Seo menembak kakek Kim dan menembak Minjung. Setelah itu Kapten Seo membawa truk itu ke dalam kapal. Berharap Kapten Seo akan hidup bebas dengan uangnya, tapi naas preman tersebut menembak Kapten Seo berkali-kali. Dengan sisa tenaganya Kapten Seo memundurkan truk itu sehingga kapal itu tidak bisa menutup. Para zombie pun memasuki kapal tersebut dan memakan orang-orang di dalamnya. Kakek Kim pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tampak dari kejauhan ada pesawat yang melintas di atas mereka. Jonji dan Eugene menyalakan kembang api dan memancing pesawat itu untuk turun. Minjung berpesan kepada Jong untuk menyelamatkan Jonji dan Eugene. Mereka berlari ke pesawat itu. Minjung membunyikan klakson truk itu untuk mengelabui zombie biar tidak menyerang Jong. Jonji pun kaget bahwa yang ada di pesawat itu Mayor Jen. Pada saat itu Minjung hendak bunuh diri. Jong pun teringat kata-kata kakak iparnya saat itu. Akhirnya Jong menyelamatkan Minjung yang hendak bunuh diri.
Akhirnya mereka semua selamat dari neraka zombie itu. Film pun selesai. Bagaimana nih pendapat kalian tentang film Peninsula ini? Apakah menegangkan, menyeramkan? Apakah lebih seru dari film Train to Busan yang pertama? Komen ya kawan!